Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi ya. Hari ini saya mau bagiin ide menu sahur. Ini menu yang pertama ada cah, buncis, wortel dan tahu. Untuk menu yang kedua ada terong goreng tepung. Dan menu yang ketiga ada telur dadar. 3 menu sahur saya hari ini, menu yang sangat praktis, menu yang sangat sederhana. Cara membuatnya juga gampang, cepat, dan bahan-bahannya insya Allah ada di rumah teman-teman masing-masing ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar puasa kita berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ini yang saya masak ada terong goreng tepung, ada telur dadar, dan juga cah buncis, wortel, dan tahu. 3 menu yang sangat sederhana ya teman-teman, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, bahan-bahan yang mudah didapat, dan cara masaknya juga praktis, cepat, dan juga tidak menggunakan banyak bumbu. Dan buat teman-teman yang beragama non-muslim, semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi menu harian di rumah teman-teman masing-masing ya. Oke, nggak berlama-lama lagi, ayo kita mulai memasak. Menu yang pertama ada cah, buncis, wortel, dan juga tahu. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak goreng. Lalu itu tadi saya masukkan bawang putih yang saya geprek, lalu saya iris kasar-kasar, lalu saya tumis hingga bawang putihnya itu harum dan juga berubah warna. Karena ini sayur cah, ini bumbunya cuma bawang putih ya teman-teman, nggak pakai bawang merah, nggak pakai cabai, nggak pakai laos. Karena kalau pakai bumbu selain bawang putih itu tumis ya teman-teman, atau oseng-oseng. Jadi ini setelah bawang putihnya harum, saya masukkan irisan wortel. Bentuknya sesuai selera teman-teman ya. Begitu juga dengan banyaknya sesuai dengan stok yang ada di rumah. Ini kebetulan wortelnya ada 2 biji yang kecil-kecil. Jadi saya campur aja ya teman-teman di sayur cah buncis. Nah ini wortelnya saya tumis-tumis, saya masak hingga agak sedikit harum ya. Setelah itu saya masukkan air mendidih. Ini agak banyak nih air mendidihnya, biar sayurannya matang ya teman-teman, dan juga sayurnya agak berkuah. Ini wortelnya dimasak setengah matang aja. Setelah itu masukkan buncis yang udah dipotong-potong atau diiris-iris sesuai selera ya teman-teman. Banyaknya pun sesuai selera. Ini kebetulan buncisnya agak banyak ya. Nah ini saya masak-masak hingga sayurnya matang. Teman-teman yang mau masak agak setengah matang juga bisa ya. Mungkin sayurannya agak kerenyes-kerenyes juga itu bisa ya teman-teman. Ini karena di rumah ada orang tua saya, jadi mereka maunya sayurannya benar-benar matang ya. Setelah itu saya punya 3 buah tahu ya teman-teman di kulkas. Nah itu saya potong dadu dan saya goreng, lalu saya campurkan di sayuran cah buncis ini teman-teman, biar bahan-bahan yang ada di kulkas itu nggak kebuang percuma ya. Dan ini yang di akhir saya masukkan potongan seledri, daun seledri ya. Itu tadi saya gunting-gunting aja. Teman-teman yang punya daun bawang juga bisa ya. Nah itu saya bumbunya cuma garam dan sedikit gula. Teman-teman yang mau ngasih saus tiram boleh ya, mau kasih kaldu jamur atau penyedap terserah, tapi saya cuma pakai garam dan sedikit gula. Dan jangan lupa koreksi rasanya ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini sayurnya udah mateng ya. Menu yang pertama udah mateng, cah buncis, wortel, dan juga tahu. Oke,
Kita lanjut ke menu praktis yang kedua, ada terong goreng tepung. Ini bumbunya cuma tepung bumbu ya, tepung bumbu merek Sajiku. Saya tuangkan di wadah sedikit aja, lalu saya tambahkan sedikit air. Ini komposisinya disesuaikan aja dengan jumlah terong yang mau digoreng ya teman-teman. Kalau terongnya banyak ya tepungnya juga banyak. Kalau sedikit ya saya gunakan seperlunya aja. Setelah minyak dipanaskan, ini saya goreng terongnya ya. Terong yang saya gunakan terong hijau, lalu saya iris terong tipis-tipis. Kemudian setelah minyak panas, jangan terlalu panas juga sih, kita masukin terongnya. Ya pelan-pelan aja ya digoreng teman-teman. Kalau yang ada yang punya tempe, bisa goreng tempe juga, goreng tepung ya. Ini saya punya terong, jadi saya goreng terong aja. Kita masak praktis-praktis ya teman-teman, karena waktunya juga mepet ya, bangunnya juga tengah malam. Nah ini kita goreng terongnya hingga garing ya. Nah setelah itu kita angkat lalu tiriskan. Karena ini tadi terongnya ada 2 buah, jadi gorengnya, proses menggorengnya ini ada sekitar 2 kali. Nah ini saya goreng lanjut lagi ke gorengan yang kedua, terongnya. Kita goreng lagi ya. Karena cuma sahur, jadi saya masaknya nggak banyak ya teman-teman. Biar sekali makan langsung habis gitu. Jadi untuk menu berbuka puasa besok kita nggak perlu hangatin makanan pas kita sahur semalam. Jadi makanan yang kita makan pas berbuka itu makanan baru lagi. Dan ini menu sahur memang nggak banyak bumbunya ya teman-teman. Kita masak yang praktis-praktis aja ya. Cocok juga kok buat anak kos. Nah ini terongnya kita goreng-goreng ya hingga mateng. Apinya nggak usah terlalu panas-panas juga. Nah ini alhamdulillah terongnya udah mateng. Kita angkat dan tiriskan. Setelah ini kita lanjut ke menu yang ketiga, telur dadar ya teman-teman. Nah ini dia udah saya sajikan, terong goreng tepung. Oke lanjut yang ketiga. Ini tadi wadah tempat menggoreng terong ya teman-teman, ada tadi sisa sedikit tepung, saya masukkan 2 butir telur, saya masukin juga bawang merah yang saya iris-iris, itu iris-irisnya besar-besar aja ya. Ada juga cabai rawit, ada cabai besar hijau, dan juga ada daun bawang. Ini bumbunya cuma saya kasih garam aja ya teman-teman, nggak saya pakein penyedap-penyedap. Nah itu ada kelihatan tuh tepungnya, bekas terong goreng tepung ya, ada sedikit tepung, saya campur aja deh di telurnya. Enak juga kok. Jadi garamnya nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena tepung bumbunya itu udah ada rasa garamnya, udah ada rasa gurihnya. Nah ini kita campur merata, lalu kita panaskan sedikit minyak, lalu kita masukkan adonan telur ini. Kita bikin telur dadar ya. Mungkin teman-teman merasa biasa ya masakan-masakan yang saya tampilkan ini, mungkin teman-teman mungkin lebih bisa dari saya ya mungkin, atau juga ini menu yang sudah bisa teman lakukan di rumah masing-masing. Tapi mungkin penonton saya nih ada anak kos atau bapak-bapak yang ditinggalkan istrinya pergi arisan, atau istrinya lagi capek, kan bisa ya teman-teman melihat tutorial masak dari saya ya. Masak-masak praktis, menu-menu praktis ya teman-teman. Buat bunda-bunda mungkin udah biasa ya masakan seperti ini. Nah ini telur dadarnya, kita lihat sisinya sudah mulai matang ya. Diperhatiin ya jangan sampai gosong ya sisi yang satunya. Dan juga tadi minyaknya agak banyak sedikit ya teman-teman. Kalau nggak banyak itu biasanya suka gosong. Teman-teman yang punya penggorengan anti lengket yang tidak perlu pakai minyak bisa juga pakai ya teman-teman. Kalau saya sih tadi males ngeluarin teman-teman. Enaknya sih pakai happy coal, tapi saya males ngeluarin happy coal. Ini
penggorengan bekas goreng terong tadi ya saya pakai aja, tinggal mengurangi minyaknya aja, karena untuk bikin masak dadar ini nggak perlu banyak minyak ya, kayak goreng terong tadi. Nah ini telur dadarnya udah mateng, udah bisa kita sajiin ya teman-teman. Ya beginilah menu praktis ala saya ya teman-teman, menu sahur di rumah saya. Oke, ini telur dadarnya udah jadi. Ada daun-daun bawangnya, ada cabai-cabai irisnya, ada bawang merah iris juga. Baiklah teman-teman, alhamdulillah 3 menu sahur udah siap ya teman-teman. Udah kita bisa sajikan dengan keluarga di hari pertama sahur ini ya teman-teman. Semoga puasa kita berjalan lancar ya, dan semoga kita juga senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lama bergabung, yang baru bergabung. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga ya teman-teman. Semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.